Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Kenzo Floris. Kali ini kami akan sharing mengenai aglonema yang daunnya merunduk atau bahkan kering. Nah, mengapa bisa merunduk atau apa sebabnya dan bagaimana cara menanganinya? Simak video kami selengkapnya dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu update mengenai trik dan tips seputar tanaman hias dari kami. Nah, ini dia aglonema kohocin tembaga yang mengalami atau daunnya merunduk dan ada yang kering ya. Nah, daun merunduk atau kering seperti ini banyak faktor penyebabnya. Nah, yang pertama itu karena ada masalah pada akar ataupun batang pada bagian bawah yang batang ya. Kemudian karena terserang atau terpapar bakteri dan virus. Yang ketiga, kemungkinan karena dehidrasi atau kurang air atau penyiramannya telat ya. Nah, ini dia daunnya yang kering ya. Daun yang kering dari aglonema kohocin tembaga dan juga ada daun yang merunduk. Untuk daun kering ini biasanya karena dehidrasi. Dilihat dari daunnya kering dan tidak lonyot, kemungkinan besar ini bukan karena terserang bakteri ataupun virus. Biasanya ini ada masalah pada akar ataupun karena kering kurang air seperti itu. Nah, ini dia daun yang layu. Kalau daun yang layu itu cuma satu atau yang paling tua itu masih wajar. Nah, ini daun yang layu udah banyak. Nah, kita pastikan atau kita cek medianya apakah benar-benar kering atau dehidrasi ya. Nah, ini saya cek ini masih lembab. Kemungkinan besar ini bukan karena dehidrasi, tapi ada masalah pada bagian akar. Nah, kita harus mengeceknya atau kita harus membongkar media tanam untuk mengecek akar aglonema ini. Nah, bisa kita lihat akar dari aglonema ini busuk ya. Nah, kita harus mengeceknya atau membersihkan media tanamnya, kemudian kita bersihkan akarnya untuk memastikan apakah terkena spot merah atau hanya karena pH yang terlalu asam. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat akar aglonema ini sangat lebar, tapi karena sekarang sudah busuk, sudah rusak ya. Nah, salah satu yang mempengaruhi atau yang menyebabkan daun layu dan kering itu adalah akar yang bermasalah. Contohnya ini akar yang sudah lonyot atau busuk. Nah, kita nanti bersihkan akarnya agar mengetahui apa penyebabnya, apakah karena spot merah yang saya katakan tadi atau karena busuk karena medianya yang asam ya. Nah, ini saya temukan ini terlihat ada jamur ya. Nah, ini putih. Nah, ada jamur yang masih menempel pada akar paling bawah ini. Nah, kemungkinan besar medianya terlalu lembab, terlalu asam dan menimbulkan atau tumbuh jamur di bagian bawah nih. Langkah selanjutnya kita akan membersihkan bagian akar yang busuk ini ya. Nah, cara membersihkannya dengan disemprot air agar lebih bersih ya, dan lebih mudah dalam membersihkannya. Kita tinggal semprot saja sampai akarnya benar-benar bersih ya. Tidak ada media tanam yang menempel
agar memudahkan kita untuk membersihkan akar mana saja yang lonyot atau yang busuk. Setelah bersih, kemudian kita bersihkan menggunakan pisau yang tajam dan steril ya, akar-akar yang busuk, agar busuknya tidak merambat ke bagian akar yang sehat atau bahkan menyebar ke batang yang sehat ya. Kemudian kita akan mengecek atau memastikan jika aglonema ini tidak terkena atau terpapar spot merah dengan cara memotong batang pada bagian bawah. Meskipun pada batang bagian bawah itu tidak ada busuk atau sehat ya. Bisa kita lihat di kamera ini. Nah, tidak ada yang busuknya tuh ya. Tuh kering dan tidak ada yang lonyot. Nah, tetapi kita harus memastikan dengan cara memotong ruas di bagian bawah ini. Nah, kita coba potong 3 ruas. Kenapa? Karena jika ruas yang terpotong 3 ruas tadi itu masih sehat atau tidak terkena spot merah, kita masih bisa menanamnya kembali. Nah, sebenarnya satu ruas tidak masalah karena hanya untuk mengecek atau memastikan bahwa aglonema ini tidak terserang spot merah. Nah, di sini kami sekalian juga akan memisahkan aglonema ini yang 2 cabang tadi atau double head. Nah, sekalian saja karena sudah akarnya rusak. Kita akan pisahkan. Nah, seperti ini. Kita akan pisahkan menjadi 2, sementara batang pada bagian bawah kita akan cacah. Nah, kita cek bagian ruas yang sudah kita potong apakah ada spot merah atau tidak. Nah, jika dilihat di sini tidak ada spot merah atau batangnya bersih ya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa aglonema ini tidak terkena spot merah, tapi karena memang akarnya busuk tersebut karena pH yang asam atau terlalu lembab ya media tanamnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan merendam tanaman aglonema ini dengan larutan fungisida ataupun fungisida dan bakterisida. Nah, kami menggunakan Nordox untuk takaran atau cara penggunaan itu sudah ada di label di balik kemasannya. Nah, karena ini bukan untuk perawatan atau penyemprotan rutin, karena ini untuk perendaman untuk meminimalisir agar atau mencegah tidak timbulnya bakteri atau terserang bakteri dan virus dan jamur pada bagian yang sudah disayat. Selain itu nanti kita akan olesi bagian yang sudah disayat atau dipotong dengan larutan ini ya, atau dengan larutan yang pekat ini. Nah, kita akan membuat larutan yang pekat tanpa melihat takaran dari labelnya ya. Nah, ini sudah terlihat pekat, kita aduk, kemudian kita rendam kurang lebih itu 1 hari. Itu sih dari pengalaman kami. Sebelum direndam, kita bersihkan dulu bagian daun yang rusak atau yang kering dan yang layu ya.
Begitupun juga batang bagian bawah yang kita cacah tadi, kita rendam juga seperti batang bagian atas yang ada daunnya. Nah, ini kita rendam sama kurang lebih 1 hari. Jika sudah selesai direndam atau sudah 1 hari direndam, nanti kita akan menanam seperti biasa. Nah, bisa disungkup ataupun tidak, tapi kami sarankan disungkup ya, agar tidak mudah layu daun yang tidak ada akarnya ya, karena kita tadi potong ada yang tidak ada akarnya dan ada yang akarnya sedikit atau minim. Nah, untuk mencegah agar tidak layu dan mempercepat pertumbuhan akar, saya sarankan agronemanya kita sungkup. Nah, seperti ini. Jika sudah 1 hari, kita tanam dan kita sungkup ya. Nah, untuk penyiramannya bisa disiram pada saat awal ataupun setelah 2-3 hari. Kami sarankan disiram setelah 2-3 hari menunggu bekas luka sayatan itu kering. Nah, untuk batang bagian bawah yang kita cacah juga kita tanam pada media yang lembab dan steril ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk penempatannya ditempatkan di tempat yang teduh tapi masih terkena sinar matahari baik itu pagi maupun sore. Nah, untuk penyiramannya, untuk yang disungkup bisa disiram, bisa atau kita lihat karena plastiknya transparan. Kita bisa lihat jika sudah kering kita siram dengan cara membuka sungkup ataupun dengan direndam ya. Kita beri ember full air lalu kita rendam 1 pot, kita celupkan secara perlahan, jangan terlalu cepat. Nah, karena akan mendorong media tanam ke atas. Nah, untuk yang tidak disungkup kita jaga kelembapannya, jangan terlalu basah dan juga jangan terlalu kering untuk penyiramannya. Nah, seperti itu. Demikian dari kami Kenzo Floris, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.